warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Amri Setio Raharjo SPD MPA, kami dari kelompok yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Afifah Laila Rahma, dan 2 rekan saya, yaitu Fidelia Haidi Palma Andini dan Sherly Puspitasari, akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Selama ini kita sering mendengar kata ideologi. Namun, sudah tahukah kalian jika Indonesia menganut ideologi terbuka? Apa itu ideologi terbuka? Dan apa sih contoh pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Simak baik-baik ya videonya. Semoga membantu rasa penasaran kalian selama ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Namun sebelum itu, apa sih ideologi itu? Nah, ideologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu idein, yang berarti cara pandang, ide atau gagasan, dan logos yang berarti ilmu. Marx mengatakan bahwa ideologi adalah pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan kelas sosial dan golongan. Secara garis besar, ideologi itu dibagi menjadi 2, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Yang pertama ada ideologi tertutup. Ideologi tertutup ini bersifat mutlak. Ciri-ciri dari ideologi tertutup, yang pertama ada pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan. Hal ini karena kebenaran dalam ideologi tersebut telah mutlak dan tidak boleh ada pendapat sendiri-sendiri dalam menafsirkannya. Yang kedua adalah menuntut masyarakat untuk memiliki kesetiaan total dan kesediaan untuk berkorban bagi ideologi tersebut. Yang ketiga adalah bersifat totaliter, artinya mencakup atau mengurusi semua bidang kehidupan. Karena itu ideologi ini cenderung cepat-cepat untuk menguasai bidang informasi dan pendidikan, sebab kedua hal tersebut merupakan sarana efektif untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Dan yang terakhir adalah bersumber dari golongan. Yang kedua ada ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakkan. Ciri-ciri dari ideologi terbuka yang pertama, menghargai pluralitas, sehingga dapat diterima warga masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan golongan. Yang kedua, bersumber dari masyarakat. Dan yang ketiga, isinya tidak langsung operasional, sehingga setiap generasi baru dapat dan perlu menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya sesuai dengan situasi kekinian mereka. Dan yang keempat adalah tidak membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat. Makna dari Pancasila sebagai ideologi terbuka bahwa nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dapat dimajukan sesuai dengan dinamika dalam kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif dengan memperhatikan tingkat kebutuhan maupun perkembangan masyarakat Indonesia sendiri, serta tidak akan keluar dari eksistensi atau juga jati diri sebagai bangsa Indonesia. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki 3 nilai yang terkandung di dalamnya. Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar adalah nilai ideal yang sifatnya tetap. Nilai dasar bersumber dari nilai-nilai budaya atau masyarakat Indonesia sendiri. Wujud nyata dari nilai dasar merupakan sila pertama sampai dengan sila kelima yang terdapat dalam Pancasila. Yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut atau pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar. Nilai instrumental tertuang dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, atau juga keputusan Presiden. Yang ketiga ada nilai praksis. Nilai praksis sebenarnya sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang diwujudkan dalam bentuk sikap, perbuatan, dan tingkah laku berbangsa dan bermasyarakat. Sehingga nilai praksis adalah nilai yang dilakukan sebagai suatu perilaku dalam kehidupan berwarga dan bernegara seperti kerukunan dan gotong royong. Kedudukan Pancasila sebagai sebuah ideologi terbuka merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan acuan dasar dalam kehidupan
bermasyarakat di Indonesia. Pancasila mengandung nilai dasar yang selalu relevan sepanjang zaman. Kumpulan dari nilai-nilai tersebut diyakini kebenarannya kemudian digunakan untuk mengatur sebuah masyarakat. Nilai dan cita yang terkandung dalam Pancasila tidak dapat dipaksakan dari luar, tetapi berasal dari kekayaan moral, spiritual, dan budaya dari masyarakat Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai ideologi terbuka yang pertama adalah menyatukan bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Yang kedua yaitu membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga yaitu memberikan kemauan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu menerangi dan mengawasi keadaan serta kritis kepada adanya upaya untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila. Dan yang terakhir yaitu sebagai pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam upaya menjaga keutuhan negara dan memperbaiki kehidupan dari bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu contoh dari pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama yaitu mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan antara pemeluk agama. Yang kedua yaitu membina kerukunan hidup beragama. Yang ketiga yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Yang keempat yaitu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan sikap saling menghormati dengan negara lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.